Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, coba kita renungkan. Saat ini dunia semakin hari semakin tidak menentu. Peperangan terjadi di berbagai belahan bumi, kezaliman merajalela, dan manusia semakin jauh dari agama. Kebenaran terasa asing, sementara kebatilan justru dianggap biasa. Kita sering mendengar berita tentang konflik di Timur Tengah, munculnya fitnah besar, dan perpecahan yang tak kunjung usai. Di tengah semua ini, muncul pertanyaan yang mengusik banyak orang. Apakah Imam Mahdi sudah muncul? Apakah kita sedang berada di ambang kemunculannya? Ataukah kita justru belum benar-benar menyadari tanda-tanda yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam video kali ini kita akan mengupas secara mendalam tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Apakah tanda-tandanya sudah terlihat? Dan yang lebih penting, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Jangan kemana-mana, simak video ini sampai akhir, karena pembahasan ini bukan hanya menarik, tetapi juga sangat penting untuk kita pahami bersama. Siapakah Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang dijanjikan dalam Islam. Dia bukan seorang nabi, tetapi seorang pemimpin dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan membasmi kezaliman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan datang pada umatku seorang imam yang namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari hadis ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita pahami tentang Imam Mahdi. Pertama, namanya mirip dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis tersebut, disebutkan bahwa nama Imam Mahdi akan serupa dengan nama Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Namun ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud bukan harus sama persis, tetapi memiliki makna yang serupa. Kedua, dia adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi akan lahir dari garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya dari keluarga Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti dia berasal dari Ahlul Bait, keluarga suci yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Ketiga, dia akan muncul saat dunia penuh dengan kezaliman. Salah satu tanda utama kedatangan Imam Mahdi adalah kondisi dunia yang penuh dengan ketidakadilan, peperangan, dan fitnah. Pada saat itu, umat Islam dalam kondisi lemah, tercerai-berai, dan mengalami banyak cobaan. Keempat, dia akan memimpin dengan keadilan. Berbeda dengan para pemimpin dunia yang seringkali mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, Imam Mahdi akan memimpin dengan keadilan sejati. Dia akan mengembalikan ajaran Islam ke jalur yang benar dan menegakkan syariat dengan penuh kebijaksanaan. Kelima, Imam Mahdi sendiri tidak mengetahui dirinya sebagai Mahdi. Ini adalah poin yang seringkali disalahpahami. Imam Mahdi bukan seseorang yang sejak kecil mengetahui takdirnya. Sebaliknya, dia akan menjalani kehidupan normal seperti manusia lainnya. Hingga pada saat yang telah ditentukan, Allah akan membimbingnya dan menyiapkannya untuk memimpin umat Islam. Dan keenam, kemunculannya adalah bagian dari skenario akhir zaman. Imam Mahdi bukanlah tokoh biasa, melainkan bagian dari tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Setelah kemunculannya, akan terjadi berbagai peristiwa besar, termasuk turunnya Nabi Isa alaihissalam dan peperangan besar melawan Dajjal. Lalu apakah Imam Mahdi sudah muncul? Atau kita sedang berada di ambang kemunculannya? Mari kita bahas tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya di bagian berikutnya. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Para ulama menjelaskan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada beberapa tanda besar yang harus kita perhatikan. Apa saja? Pertama,
Munculnya banyak fitnah dan kekacauan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana fitnah muncul seperti gelombang laut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bisa melihat hari ini, dunia penuh dengan fitnah dan kerusakan. Peperangan terus berkecamuk, perselisihan di antara umat Islam semakin parah, dan kezaliman terjadi di mana-mana. Banyak orang lebih mencintai dunia daripada agama. Bahkan kebenaran sering ditolak sementara kebatilan dipuja. Banyak ulama melihat bahwa kondisi ini sangat mirip dengan situasi yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang akhir zaman. Kedua, konflik besar di Timur Tengah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan terjadi konflik besar di kawasan Timur Tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi perselisihan ketika seorang khalifah wafat. Kemudian, seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Makkah. Lalu dia dibayat secara paksa di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan adanya krisis kepemimpinan di dunia Islam. Saat ini, kita melihat bagaimana negara-negara Muslim di Timur Tengah terus bergejolak, baik karena konflik internal maupun tekanan dari luar. Ini bisa menjadi pertanda bahwa zaman kemunculan Imam Mahdi semakin dekat. Ketiga, banyak pemimpin zalim dan pengkhianat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul banyak pemimpin yang zalim, yang lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyatnya. Akan datang para pemimpin yang hati mereka seperti hati setan dalam tubuh manusia. Hadis riwayat Muslim. Hari ini kita melihat bagaimana banyak pemimpin yang tidak lagi memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Mereka lebih fokus pada kekuasaan, uang, dan kepentingan duniawi. Ketidakadilan merajalela, sementara suara kebenaran sering dibungkam. Keempat, munculnya pasukan berpanji hitam dari timur. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan datang pasukan dari arah timur yang membawa panji hitam. Mereka akan berperang melawan kezaliman dan akhirnya membantu Imam Mahdi. Jika kalian melihat pasukan berpanji hitam datang dari arah timur, maka datangilah mereka walaupun harus merangkak di atas salju, karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah, yaitu Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa pasukan dari timur ini mungkin berasal dari wilayah-wilayah seperti Khurasan, yaitu Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Namun kita tidak bisa memastikan secara pasti siapa mereka. Kelima, terjadinya gerhana bulan dan matahari di bulan Ramadan. Salah satu tanda yang disebut dalam riwayat adalah akan terjadi 2 gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Imam Mahdi tidak akan muncul sebelum terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan dalam 1 bulan Ramadan. Hadis riwayat Daruqutni. Fenomena ini memang jarang terjadi, tetapi dalam sejarah pernah tercatat peristiwa serupa. Apakah ini sudah menjadi tanda yang nyata atau masih akan terjadi di masa depan? Wallahu a'lam. Keenam, kemunculan banyak orang yang mengaku sebagai Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi yang sejati, akan ada banyak orang yang mengaku sebagai Mahdi. Akan ada 30 Dajjal, pendusta, yang masing-masing mengaku sebagai Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Di zaman modern, kita sering mendengar klaim dari beberapa orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Namun, kita harus berhati-hati karena Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai Mahdi. Justru, dia akan dibaiat secara paksa oleh orang-orang di Makkah. Ketujuh, munculnya sosok Sufyani. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada seorang pemimpin kejam bernama Sufyani yang berasal dari keturunan Abu Sufyan. Dia akan membawa fitnah besar dan berbuat kezaliman di banyak tempat, terutama di wilayah Syam, Suriah, dan sekitarnya.
Namun, akhirnya Sufyani akan dikalahkan oleh pasukan yang membela Imam Mahdi. Dan kedelapan, turunnya Al-Malhama Al-Kubra, perang besar. Hadis juga menyebutkan bahwa sebelum Imam Mahdi datang, akan terjadi perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhama Al-Kubra. Kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi, Eropa. Kemudian kalian akan bersama-sama berperang melawan satu musuh. Setelah itu akan terjadi perselisihan, dan mereka akan mengkhianati kalian. Kemudian terjadilah perang besar. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagian ulama mengaitkan hadis ini dengan kemungkinan terjadinya perang dunia besar antara kekuatan Islam dan bangsa-bangsa lain. Tanda-tanda ini semakin terlihat di zaman kita. Apakah ini berarti Imam Mahdi akan segera muncul? Hanya Allah yang tahu. Yang pasti, kita harus selalu waspada dan menyiapkan diri. Kapan Imam Mahdi akan muncul? Saudara-saudaraku, meskipun tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi mulai terlihat, tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya beliau akan muncul. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak akan menyadari dirinya sebagai Mahdi, sampai Allah menetapkannya untuk memimpin umat Islam. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait waktu kemunculannya. Pertama, tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah. Seperti halnya hari kiamat, kemunculan Imam Mahdi adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun ulama atau ahli tafsir yang bisa memastikan waktunya dengan tepat. Jika ada yang mengaku tahu kapan Imam Mahdi akan muncul, maka kita harus berhati-hati agar tidak tertipu. Kedua, akan terjadi di masa kekacauan besar. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika dunia dipenuhi kezaliman, peperangan, dan ketidakadilan. Saat ini, kita sudah melihat banyak ketegangan global. Namun apakah ini sudah mencapai titik yang disebutkan dalam hadis? Wallahu a'lam. Ketiga, fitnah sebelum kemunculan Imam Mahdi akan sangat besar. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, umat Islam akan diuji dengan fitnah dan cobaan yang luar biasa berat. Keimanan manusia akan diguncang, banyak yang tersesat, dan kebenaran menjadi samar. Inilah sebabnya kita harus memperkuat iman dan terus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Keempat, tidak bisa dipastikan dari peristiwa politik atau ilmu astronomi saja. Banyak orang mencoba menafsirkan kemunculan Imam Mahdi berdasarkan peristiwa politik, perang, atau fenomena langit. Namun, kita harus ingat bahwa tidak semua tanda yang kita lihat hari ini pasti mengarah pada Imam Mahdi. Bisa jadi kita masih jauh dari zamannya, atau justru sudah sangat dekat. Dan kelima, persiapan lebih penting daripada sekadar menunggu. Yang lebih penting dari sekadar bertanya, kapan Imam Mahdi akan muncul? Adalah, apakah kita sudah siap jika beliau benar-benar muncul di zaman kita? Karena jika Imam Mahdi datang dan kita belum siap, maka kita bisa menjadi bagian dari golongan yang menolak kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Perkuat iman dan amal ibadah. Perbanyak salat, zikir, membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya sibuk mencari tanda-tanda, tetapi lupa untuk memperbaiki diri. Tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan mudah terpengaruh berita atau teori yang tidak berdasar. Banyak orang yang salah tafsir karena tidak memahami dalil dengan benar. Jangan mudah percaya dengan klaim palsu. Sepanjang sejarah, sudah banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, namun akhirnya terbukti bukan. Hanya Allah yang berhak menetapkan siapa Imam Mahdi yang sejati. Mempersiapkan diri dengan ilmu. Pahami tanda-tanda akhir zaman dengan benar, agar kita tidak mudah tertipu oleh fitnah. Ilmu yang benar akan menjadi benteng kita di masa-masa sulit. Jadi apakah Imam Mahdi sudah muncul? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang pasti, tanda-tandanya semakin nyata. Dan tugas kita adalah mempersiapkan diri agar tetap berada di jalan yang benar ketika masa itu tiba. Perbedaan Imam Mahdi dan Dajjal jangan sampai tertukar.
Banyak orang salah paham tentang Imam Mahdi dan Dajjal, padahal keduanya memiliki peran yang sangat bertolak belakang. Di akhir zaman, akan ada fitnah besar yang bisa membuat orang bingung dan tersesat. Oleh karena itu, kita harus memahami perbedaan mendasar antara keduanya. Pertama, sumber kekuatan. Imam Mahdi mendapatkan petunjuk dari Allah dan memimpin dengan keadilan. Dajjal mendapat kekuatan dari setan dan menggunakan sihir untuk menipu manusia. Kedua, misi dan tujuan. Imam Mahdi datang untuk menegakkan keadilan dan menyatukan umat Islam. Dajjal datang untuk menyebarkan kebohongan, fitnah, dan kezaliman, mengaku sebagai Tuhan untuk menyesatkan manusia. Ketiga, sikap terhadap Islam. Imam Mahdi adalah pemimpin Islam sejati yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dajjal menentang Islam, menyesatkan manusia dengan tipu daya, dan mengajak mereka untuk menyembahnya. Keempat, dukungan yang dimiliki. Imam Mahdi dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan turun dari langit untuk membantunya melawan kejahatan. Dajjal dibantu oleh pasukan setia dari kaum kafir dan orang-orang yang tertipu oleh fitnahnya. Dan kelima, ciri-ciri fisik dan keberadaan. Imam Mahdi adalah manusia biasa yang lahir dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memiliki keistimewaan fisik yang mencolok. Dajjal memiliki tanda-tanda fisik yang jelas, seperti mata satu yang cacat dan kemampuan melakukan keajaiban untuk menipu manusia. Jangan sampai kita tertipu jika ada sosok yang mengaku sebagai penyelamat, tapi justru membawa kebingungan dan fitnah, maka berhati-hatilah. Perbedaan antara Imam Mahdi dan Dajjal harus kita pahami agar tidak terjebak dalam tipu daya akhir zaman. Bagaimana sikap kita menyikapi isu Imam Mahdi? Di tengah banyaknya spekulasi tentang Imam Mahdi, kita sebagai umat Islam harus bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu kita ambil. Pertama, jangan mudah percaya pada berita yang tidak jelas dalilnya. Banyak informasi yang beredar tentang kemunculan Imam Mahdi, tetapi tidak semuanya memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Pastikan kita mengecek sumbernya dan bertanya kepada ulama yang kredibel sebelum mempercayai suatu klaim. Kedua, tetap fokus pada perbaikan diri. Daripada hanya mencari tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi, lebih baik kita bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sudah siap jika beliau benar-benar datang? Perbaiki ibadah, akhlak, dan hubungan dengan sesama agar kita menjadi bagian dari umat yang mendapat rahmat Allah. Ketiga, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan terpengaruh oleh isu-isu yang hanya menimbulkan ketakutan tanpa manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menghadapi akhir zaman, yaitu dengan memperkuat iman dan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Keempat, waspada terhadap orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi yang sejati muncul, akan ada banyak orang yang mengaku sebagai Mahdi palsu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa di akhir zaman akan muncul dajjal-dajjal kecil yang menipu manusia dengan klaim-klaim dusta. Jangan sampai kita menjadi korban propaganda mereka. Kelima, jangan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan ekstrim. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan isu Imam Mahdi untuk mempengaruhi umat Islam agar melakukan tindakan anarkis atau melawan pemerintah. Islam mengajarkan kita untuk tetap tenang, bersabar, dan mengikuti pemimpin yang sah selama mereka masih menjalankan syariat. Keenam, perbanyak doa dan mohon perlindungan dari fitnah akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sering berdoa agar diselamatkan dari fitnah Dajjal dan cobaan akhir zaman. Salah satu doa yang bisa kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati,
wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta kejahatan fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dan ketujuh, bersiap secara mental dan spiritual. Imam Mahdi akan datang di masa penuh ujian dan fitnah. Jika kita tidak mempersiapkan diri dengan ilmu, iman, dan amal yang kuat, kita bisa tersesat oleh berbagai fitnah yang muncul sebelum beliau datang. Persiapan terbaik bukanlah dengan hanya mencari tanda-tanda, tetapi dengan menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan bermanfaat bagi sesama. Jadi daripada sibuk bertanya, apakah Imam Mahdi sudah muncul? Lebih baik kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah siap jika beliau benar-benar datang? Jadi apakah Imam Mahdi sudah muncul? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang pasti tanda-tandanya semakin nyata dan kita harus lebih waspada serta mempersiapkan diri. Apa pendapat kalian? Apakah menurut kalian kita sedang berada di zaman kemunculan Imam Mahdi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus belajar bersama dalam cahaya Islam. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat hidayah dan perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.